Kayaknya ada yang gini ya, ada yang tidak begitu paham dengan tugasnya mungkin ya. Yang tugas 2 kemarin itu Pak ya? Iya, yang tugas 2-nya itu, yang terakhir. Kalau saya dapatnya kan NIM genap, jadi saya bikinnya activity genap, Pak. Kalau untuk activity-nya itu memang saya kurang paham karena saya baru nonton videonya sekali aja. Belum dapat belajar lagi lebih dalam, Pak. Oke, tapi sudah baca gini juga kan ya, apa namanya, teorinya ya, sudah dibaca ya? Sudah Yang Pak, sudah saya baca sedikit sama diskusi juga sama teman-teman gimana sebenarnya tugasnya kayak gimana, gitu, Pak. oh gitu. Oke, berarti sudah sempat gabung sama teman-teman untuk diskusi juga ya tugasnya. Oke, saya jelaskan sedikit. Kayaknya kalau dari gini agak sulit ya. Sepertinya banyak yang kesulitan di menghitung itu Pak, yang untuk NIM ganjil itu Pak. Saya juga belum paham itu Pak. Di bagian Iya menghitung. Pak, saya juga ada kesulitan di bagian menghitungnya itu Pak, karena saya dapat NIM ganjil waktu tugas kemarin. Yang hitungan majunya itu ya. Iya Pak. Ya kayaknya memang Pak. yang kita lihat memang gini ya, banyak yang masuk. Tapi di awal-awal memang sudah benar semua sih hitungan. Ketika kita kayak agak sedikit keliru. Jadi kalau misalkan secara teori, CPM itu kan critical path method, di mana metode yang digunakan untuk menghitung jalur apa ya, jalur kritis gitu ya. Jalur kritis. Kalau bisa dikatakan yang namanya kritis itu sesuatu yang apa ya, yang di benak mungkin lama gitu ya. Lama kemudian kok ribet karena dia kritis. Jadi memang pada penerapan CPM di sini dia digunakan untuk mencari apa namanya, mencari kegiatan-kegiatan yang kritis hingga nantinya memperoleh total jumlah waktu yang lama gitu. Yang lama. Kemudian dari yang di dalam CPM di sini ada beberapa istilahnya dalam menentukan waktunya. Ini ada E, L, I, S, I, F, kemudian ada LS juga, ada LS juga, ada T. Kalau yang kita gunakan sekarang itu nanti ada IS, ada IF untuk perhitungan majunya. Kalau dari tugasnya, jadi kemarin saya berikan tabel seperti ini ya. Di tugasnya. Jadi ada activity atau kegiatannya, kemudian ada predecesornya atau pendahulunya, istilahnya kegiatan yang telah selesai dikerjakan, dan kemudian ada durasi waktunya. Durasi waktu ini untuk masing-masing
kegiatan gitu ya. Kegiatan A, durasi waktunya itu 0. Kemudian yang kegiatan B, durasi waktunya ada 20. Yang C, ada 30 dan seterusnya mengikuti. Yang D, 60. Kemudian kita masuk ke activity graph-nya. Kita masuk ke activity graph-nya. Yang pertama kita buat node 1 dulu. Kenapa kita memerlukan node 1? Karena di sini kita umpamakan belum ada predesesor ya, belum ada kegiatan terdahulu. Dan node 1 ini untuk memulai suatu kegiatan. Dari node 1, kita perhatikan di tabelnya itu, dia diawali dengan kegiatan A. Sehingga ditarik garis dari node 1 ke node 2 yang isinya itu kegiatan A. Di mana untuk di bagian bawahnya ini durasi waktunya. Sehingga untuk kegiatan A dari node 1 ke node 2 ini durasi waktunya itu 0. Kemudian berikutnya dari kegiatan A berlanjut ke kegiatan B. Nah, perlu diperhatikan pada kegiatan B di sini, kegiatan B dapat dikerjakan jika kegiatan A telah selesai dikerjakan atau dapat dikatakan A itu sebagai pendahulunya untuk yang B di sini. Dengan durasi waktunya itu 20. Sehingga digambarkan lagi, ditambahkan node yang darinya sampai 2, sekarang ditambahkan lagi node 3 untuk kegiatan B. Dengan durasi waktunya 20. Kenapa dia setelah A? Karena tadi kan A itu sebagai predesesornya atau kegiatan terdahulunya. Kalau misalkan B masih kegiatan yang tidak memiliki predesesor, kemungkinan B akan dituliskan atau ditarik dari node 1. Karena di sini B kasusnya adalah dia dapat dikerjakan kalau A sudah selesai dikerjakan. Sehingga ditariknya dari node 2 atau node node pada kegiatan A, seperti itu. Kemudian dari B ada kegiatan C. Kegiatan C dapat dikerjakan jika kegiatan B telah selesai dikerjakan. Jadi pendahulunya itu adalah B untuk kegiatan C. Dengan durasi waktunya 30. Sehingga kalau digambarkan, kita buatkan node baru lagi dari node 3 ke node 4. Ini untuk kegiatan C-nya. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Kemudian dari C ada kegiatan D. Nah, kegiatan D ini dapat dikerjakan jika B-nya ini telah selesai dikerjakan. Ini sama halnya seperti C. Dan D memiliki durasi waktunya 60. Hingga ditarik garis dari node 3, bukan dari node 4. Karena D dapat dikerjakan jika B telah selesai, bukan C yang telah selesai. Sehingga ditarik garis dari node 3
ke node 5. Seperti itu. Kemudian ada activity baru lagi, activity E. Activity E dapat dikerjakan jika C telah selesai dikerjakan. Dengan durasi waktunya 40. Sehingga E akan membentuk node baru, node 6, yang ditarik dari node 4. Karena sebelumnya ini merupakan kegiatan C. Sehingga E dapat dikerjakan jika C telah selesai dikerjakan. Sehingga ditariknya dari node 4, bukan node 5. Kemudian untuk kegiatan F, dia dapat dikerjakan jika C telah selesai dikerjakan. Ini durasi waktunya ada 40. Nah, kita tarik seperti ini ya. Jadi cabang lagi, seperti halnya tadi di node 3, sekarang cabangnya ada di node 4. Karena E dan F tadi dapat dikerjakan jika C telah selesai dikerjakan. Berikutnya, di activity atau kegiatan G dapat dikerjakan jika D telah selesai dikerjakan. D itu ada di bagian sini ya. Sudah selesai dikerjakan dengan durasi waktunya 20. Sehingga kita tarik garis untuk G dari 5, dia kan D di sini. Berhenti di node 5, kita tarik garis dari node 5 ke node 7. Nah, pertanyaannya kenapa tidak buat node yang baru? Kenapa harus ke node 7? Kalau diperhatikan di bagian predecessor di sini, ada atau tidak kegiatan F dan G yang jadi satu di bagian predecessor? Kalau ada, maka cukup disatukan ke dalam satu node. Karena nanti dia akan menghasilkan satu kegiatan lagi. Dari gabungan F dan G. Itu posisinya ada di bagian I, kegiatan I. Kegiatan I di sini dapat dikerjakan jika F dan G telah selesai dikerjakan. Sehingga F dan G itu cukup dengan satu node. Sehingga nanti bentuknya akan seperti itu. G dan F ini berhentinya di node 7. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau misalkan G saya buatkan node yang baru, nanti kan terpisah ada jadinya node-nya. F dan G itu kan nanti berbeda node. Tetapi karena di sini ada I yang dapat dikerjakan jika F dan G telah selesai, maka F dan G dapat dibuatkan cukup dengan satu node saja. Maaf Pak, izin tanya. Ya. Berarti kalau misalnya kita ingin membuat node baru itu, kita juga harus lihat di activity di bawahnya itu Pak ya, apakah ada pekerjaan misalnya F dan G ini jadi satu, gitu Pak ya? Iya. Iya. Kalau misalnya tidak ada, boleh dibuatkan node baru berarti Pak? Kalau tidak ada, bisa dipisahkan node-nya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah jalan makin ke bawah, nanti akan ketahuan, oh ternyata node yang 2 ini memang dia hanya memerlukan satu node saja ya Pak. Yang 2 kegiatan ini hanya memerlukan satu node saja gitu. Sehingga teman-teman bisa mengoreksi lagi yang mungkin di awal itu buatnya ada 2 node terpisah. Sehingga kita sudah berjalan nanti, oh ternyata dia hanya memerlukan satu node, sehingga 2 kegiatan itu dapat digabungkan ke satu node saja.
kayak gitu. Oh gitu. Siap-siap Pak. Terima kasih Pak. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Sekarang untuk activity H-nya. Nah, ini yang teman-teman agak bingung ya, activity H. Kira-kira seperti apa dia bentuk dari jalurnya. Jadi activity H akan seperti ini. H ini dapat dikerjakan jika E dan F-nya telah selesai dikerjakan. Di mana H durasi waktunya ada 50. Kita perhatikan di sini, E dan F ini kan dua node yang terpisah. Karena tidak bisa dalam satu node ke node yang lain itu ada dua kegiatan, satu garisnya. Sehingga dibuatkan node terpisah untuk membedakan ini untuk kegiatan E dan ini untuk kegiatan F-nya. Sehingga ditarik garis dari 6, dari node 6 ke node 7. Ini garisnya itu bersifat simbol yang dia tidak memiliki durasi waktu. Dan jika pun ingin diisi, biasanya pasti 0 untuk durasi waktu garis yang seperti ini. Ini hanya untuk simbol penghubung agar E dan F itu dapat dikatakan dalam satu dapat menciptakan satu kegiatan yang baru lagi. Sehingga nanti bisa digambar menjadi seperti ini. Jadi H dapat dikerjakan jika E dan F telah selesai dikerjakan. Nanti hitungannya akan sama saja hasilnya. Kalau garis yang ini dari 6 ke 7, ini kan tidak ada nilainya atau bisa dikatakan 0 duration time-nya. Jadi sama saja dari E ke H juga 40, kemudian dari F ke H juga di sini 40. Jadi tidak ada penambahan nilai di garis yang ini, dari 6 ke 7 di sini. Ini sama halnya seperti kalau teman-teman perhatikan di teori pertemuan 6-nya itu, ada yang di bagian paling bawah, ini kasusnya mirip. Jadi seperti ini, dia ingin melihat E di sini ya. E itu dapat dikerjakan jika C dan D telah selesai. Kalau diperhatikan di sini, ini D, ini E-nya, ini C-nya. Jadi C dan D ini punya node-nya masing-masing. Tetapi untuk dapat mengerjakan E, C dan D harus selesai dikerjakan. Sehingga untuk menghubungkan node antara node C dengan node D di sini, dia memerlukan satu garis yang tidak ada nilainya, atau dapat dikatakan simbol garis yang durasi waktunya itu 0 atau tidak ada, agar nantinya dapat ini menciptakan kegiatan E-nya di sini, agar dapat kegiatan E ini terlaksana. Jadi menghubungkannya seperti ini, menggunakan simbol garis biasa, tanpa adanya kegiatan di sini, tanpa adanya durasi waktu. Jadi C dan D sebagai pendahulu untuk kegiatan E-nya. Sama seperti di sini, untuk H, di mana pendahulunya adalah E dan F telah selesai dikerjakan. Ini cuma garis penghubungnya saja. Kira-kira bisa dipahami nggak sampai sini? Maaf Pak, kalau untuk garis penghubung itu berarti bisa kita tambahkan jika memang diperlukan gitu Pak ya? Nggak sembarangan ditambahkan kan Pak ya?
Iya, memang ditambahkannya jika memang diperlukan. Jadi tidak semua kasus itu bisa menambahkan sembarangan untuk garis penghubungnya ini. Memang kebutuhan gitu. Kalau memang dia tidak diperlukan, ya tidak perlu dibuat gitu. Oh iya ya Pak. Karena kalau misalkan apa ya, ini tidak ada misalkan gitu ya. Ya. Misalkan tidak ada, otomatis kan tidak ada yang menghubungkan E untuk dapat H ini terlaksana gitu ya. Iya Pak, bingung kemarin. Syaratnya H itu kan E dan F itu selesai dikerjakan. Kalau seperti ini penulisannya, berarti kan dia kan hanya menyelesaikan di F-nya saja. Oh. Kalau misalnya garis 6 ke 7 itu jadi garis H tidak bisa Pak ya? Dari 6 ke 7, Iya. yang ini jadi garis H. Iya. Jadi seperti, bentar. Jadi nanti hanya itu bisa dikatakan di sini gitu ya? Iya Pak. Kalau seperti ini kan berarti H itu dapat dikerjakan kalau E-nya sudah selesai. E-nya saja. Sedangkan syaratnya kan dia juga harus dengan F. Oh itu. Kan dia kan tidak melewati F-nya kalau seperti ini. Dia hanya lewat dari C, E, langsung ke H. Jadi F-nya itu dianggap yang berbeda lagi jalurnya. Oh iya ya. Oh iya Pak, maaf. Belum begitu Pak. Iya, kalau seperti ini kan berarti dia sudah melewati E sama F-nya juga. Iya Pak. Iya. Kayak gitu. Ya, makasih Pak. Lanjut. Ya. Kemudian berikutnya yang I di sini. I itu activity yang dapat dikerjakan jika F dan G telah selesai dikerjakan. Durasi waktunya itu 60. Jadi gambarnya akan seperti ini. Di mana F dan G itu telah selesai dikerjakan, sehingga dia dapat mengerjakan activity I-nya di sini. Kalau ini kan nggak perlu tambahan garis penghubung seperti ini, karena memang F dan G sudah menjadi satu pada node 7. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, lanjut. Nah, oke. Kemudian berikutnya yang J. Yang J ini dapat dikerjakan jika H dan I telah selesai dikerjakan. Dengan durasi waktunya 20, jadi akan seperti ini gambar. Karena H dan I ini sama kasusnya seperti tadi, sebelumnya E dan F, dia terpisah node-nya, sehingga diperlukan satu garis penghubung lagi, yang dimana nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi J dapat dikerjakan jika H dan I telah selesai dikerjakan. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian yang terakhir untuk K, di mana K dapat dikerjakan jika J telah selesai dikerjakan. Durasi waktunya 0. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi akan berakhir di node 11. Ada yang seperti ini nggak hasilnya dari teman-teman? Punya saya belum Pak, masih salah. Ya, oke. Nanti kemungkinan UTS-nya akan seperti ini soalnya. Akan menggambar activity graph seperti ini. Dan juga ada perhitungannya, baik yang maju ataupun yang mundur ya. Kemudian berikutnya forward computation-nya atau perhitungan majunya. Pak, izin tanya sebentar. Ya, Kan itu ada 11 kegiatan, berarti node-nya itu juga 11 gitu Pak ya? Jumlah node-nya. Jumlah node-nya? Ya, jumlah node-nya ditentukan dari jumlah kegiatannya juga Pak ya? Tidak selalu kayaknya.
Oh gitu. Kalau misalkan dia cuma ada satu kegiatan kan bisa menciptakan dua node. Misalkan cuma ada kegiatan A misalkan, kan juga pasti ada dua node. Soalnya di contohnya Bapak kemarin yang di video itu kan ada 6 kegiatan, terus pas juga ada 6. Terus ini juga ada 11 kegiatan, ada 11 node juga. 11 node ya. Iya. Berarti nggak Tapi selalu. nggak selalu. Tapi kalau misalkan di sini ada satu aja kegiatannya, kegiatan A misalkan, dia kan akan menulis bagian ini saja gitu kan. Iya. Jadi kan ada dua node dalam satu kegiatannya. Tidak selalu. Tapi kebanyakan pasti menghasilkan node yang sesuai dengan jumlah kegiatannya biasanya. Iya ya Pak, paham Pak. Tergantung. Ya. Ya, lanjut. Kemudian kita masuk ke perhitungan majunya. Terus ini siapa aja yang aktif di sini ya? Oh, baru berdelapan. Oke, untuk perhitungan majunya, kita mengenal istilah yang namanya ada IF, kemudian IS, dan T. Itu ada early activity finish time, ada early activity start time, dan ada duration time. Kalau IF, simpelnya itu early finish. Jadi, waktu selesai paling awal. Kalau IS ini early start, waktu mulai paling awal. Jadi bisa kita katakan misalkan pada suatu kegiatan, misalkan dari kegiatan A gitu ya, kegiatan A, dia tidak memiliki IS, tetapi dia memiliki IF. Dalam artian, A itu kegiatan yang pertama kali dilakukan, sehingga dia tidak memiliki kegiatan sebelumnya, atau dapat dikatakan IS-nya, tetapi dia memiliki kegiatan selesai. Ya, selesainya dia itu ya ketika nanti kegiatan A itu udah selesai dikerjakan. Yang T, durasi waktu pengerjaannya di setiap aktivitas. Untuk rumusnya, IF, kita mencari IF di sini. IF tadi, early finish. IJ sama dengan IS, early start. I min J plus T, durasi. I min J. IJ ini node-nya. I itu node awal, J itu node akhirnya. Ini rumusnya untuk yang perhitungan maju. Di sini ada perumpamaan untuk IF dan IS-nya, early finish dan early start-nya. Kalau misalkan 1, 2, 3 ini merupakan node-nya. 1, 2, 3 merupakan node-nya, dan A, B ini merupakan kegiatannya atau aktivitasnya. T ini durasi waktunya. Kita anggap A ini ketika teman-teman memasak nasi. Waktu yang diperlukan 30 menit. Dan untuk yang B, teman-teman ini buat kopi gitu ya. Ngedrip kopi butuh waktunya 5 menit. Nah, untuk perhitungan maju di sini, kita lihat. Untuk IF, 1, 2, IJ, jadi 1, 2, kita mau lihat nilai IF-nya. Berapa kira-kira nilai IF dari node 1 ke node 2. Sama dengan IS, atau waktu
apa namanya, waktu mulai tadi ya, yang IS-nya itu waktu mulai paling awal ditambah durasi waktunya untuk yang NUT 1 ke NUT 2. Karena untuk yang NUT 1 ke NUT 2 ini proses masak nasi dan dia tidak memiliki proses sebelumnya di sini, tidak ada gitu ya, hingga dituliskan 0. Karena memasak nasi di sini merupakan proses yang pertama kali dijalankan, hingga dia tidak memiliki IS atau early start-nya. Waktu mulai paling awal tidak ada nilainya, sehingga dituliskan 0 di sini, kemudian ditambahkan dengan durasi waktunya untuk kegiatan A. Durasi waktunya itu ada di 30, sehingga 0 ditambahkan 30. Hasilnya 30 untuk IF dari NUT 1 ke NUT 2. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Kemudian untuk yang kedua, IF 2 ke 3 sama dengan IS 2 ke 3 ditambah T 2 ke 3. Nah, ini nilainya berapa di sini? Ada yang tahu nggak? 30. 30. Kalau yang di sini? 5. 5. Totalnya? 35. 35. Kenapa di sini 30? Karena kan di rumusnya tuh pakai EF, NUT 2 dan NUT 3. Jadi hasil dari NUT 2-nya itu kan 30. Jadi itu yang dipakai buat di ES-nya yang NUT 2 dan NUT 3. Itu yang saya pahami, Pak. Ya, betul ya. Jadi diperhatikan di IS ini kan early start-nya. Jadi kegiatan yang sebelum dari NUT 2 sampai 3. Dari NUT 2 sampai 3 sebelum ini, sebelum kegiatan rangkaian buat kopi di sini, kan ada sebelumnya kegiatan masak nasi. Nah, ini merupakan IS-nya, nilai IS-nya. Kalau misalkan di sebelumnya juga ada kegiatan, otomatis itu akan ditotalkan lagi, dijumlahkan sebagai nilai IS-nya nanti. Jadi seperti itu. Kenapa di sini nilainya menjadi 30. Kemudian di sini durasi waktu yang sekarang sedang berjalan itu 5. Sehingga nilainya 35. Kayak begitu. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Aman. Bisa, Pak. Aman ya? Kita masuk ke kasusnya untuk tugas 2-nya ini. Jadi 1-2 dulu. Kita hitung rumusnya. Nanti perhitungannya akan jadi seperti ini. IF 12 sama dengan IS 12 ditambah T 12 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi untuk awal nilainya 0. Kemudian lanjut lagi ke NUT 3. Kita akan mencari NUT 2 dan NUT 3. 23, IS-nya 23 ditambah T 23 sama dengan 0 ditambah 20. 20 tadi diambil dari nilai atau durasi waktu yang ada di B. Dan IS-nya itu ada di 0 nilainya. Kegiatan yang sebelum B. Sehingga nilainya 20. Kemudian lanjut lagi menghitung NUT 3, 4. Kita perhatikan di sini durasi waktunya itu
30. Dan untuk IS-nya itu tinggal ditambahkan 0 tambah 20, hasilnya 20. Sehingga untuk nilainya IS-nya itu 20 dan time-nya itu 30. Sehingga dijumlahkan lagi nilainya 50. Kemudian dari 4 kita turun dulu ke 5. Jadi ini urut ya, nggak langsung lompat ke 6 gitu ya. Dari 3, 4, 6 gitu nggak. Jadi 3, 4, 5, nanti baru ke 6, baru ke 7, 8, 9 gitu ya. Pokoknya urut. Sekarang 3 ke 5 dulu. 3 ke 5 ini time-nya 60. Yang sebelumnya diambil dari sini. Jadi untuk C ini tidak masuk ya IS-nya. Yang termasuk IS-nya itu memang kegiatan sebelumnya. Jadi jadi untuk yang IF35, di mana IS35 nilainya 20, T35 nilainya 60. Dijumlahkan totalnya ada 60. Ini untuk yang note 35. Bisa dipahamin ya sampai sini ya? Sampai sini ada yang sama nggak nilainya? Kalau sampai sini sama nilainya Pak, nggak tahu nanti di belakangnya Pak. Oke, kita lanjut dulu. Dari 5 sekarang kita pindah ke 6. Jadi nggak langsung ke 7 gitu ya. Kita ke 6 dulu. Lihat di sini ada E-nya. Durasi waktunya 40. Nah, di sini IS-nya berapa nilainya? Untuk IS 4. Kira-kira berapa? 50, Pak. 50. Betul. Nilai 50. Ditambah tadi, time dari activity E-nya itu 40. Jadi total nilainya 90. Kemudian ke bawah lagi. Sekarang ke 7. Jadi 47. Kenapa nggak 67? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak 67? Kenapa harus 47? Karena garis 67 itu cuma simbol, Pak. Nggak ada nilainya. Ya, karena garis ini merupakan simbol saja. Tidak dapat dihitung gitu ya. Karena nggak ada nilainya juga. Ya. Dan juga kalaupun dia dihitung, ini kan E. Jalur ini kan dapat dikatakan jalur E juga. Karena tadi E sudah dihitung, jadi nggak perlu dihitung lagi. Yang dihitung ini jalur F-nya sekarang. Iya. Activity F-nya. Jadi 4 ke 7. Nah, 4 ke 7, IS-nya 47 berapa kira-kira? 5 sama 4. Tahu nggak? 90 sama tambah 40 nggak sih, Pak? Berapa? 90 tambah 40 kalau sampai 6. Kalau 47 aja 50 tambah 40. 50 tambah 40. Yang IS-nya aja berarti 50 gitu ya? Iya. Kalau sampai note 6 90 40. Berarti IS-nya 47, ini masih di 50. Oh ya. Ditambah dengan 40 yang T-nya F tadi. Jadi totalnya ada 90. Berikutnya untuk menghitung activity G-nya 5 ke 7.
Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai dari 4 ke 7, jangan langsung dari 7 ke 8 gitu ya. Karena di sini ada yang masih belum terhitung. Masih belum dihitung. Jadi di sini kita akan mencari IS57. Jadi kalau dilihat di sini, IS57 berapa dia nilainya? 80 tambah 20 80 ditambah 20. 20. Jadi IS-nya itu 80 diambil dari total jumlah 0 tambah 20 tambah 60. Ini kan jalur untuk yang ke G-nya. Jadi IS-nya itu ada di 80 ditambah dengan waktu yang sekarang. Kemudian kita menghitung yang H. H ini 7 ke 8. 7 ke 8. Ini kira-kira berapa dia? IS-nya. IS 78. Ada yang tahu nggak kira-kira? Diambil dari jalur ini atau jalur yang di sini? Atau mungkin jalur yang di atasnya? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa nilai dari IS 78? Kayaknya dari A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. Iya. Berapa dia totalnya itu? Karena syaratnya 20, 50, 40, 90. Bingung, Pak? Berapa? Bingung. Yang lain gimana yang lain kira-kira? Berapa dia IS untuk yang H di sana? 78. Kita lihat dulu ke teorinya di sini. Ini kan kasusnya dia ketemu dengan yang namanya cabang di sini ya. Nah, kira-kira untuk dapat menentukan IS dari node yang sebelumnya bercabang itu bagaimana? Jadi kalau teman-teman sempat baca di sini, di aturan yang mana dia? Yang ini. Aturan ketiga untuk perhitungan majunya, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, seperti ini ya kasusnya, dia mau mencari IS untuk yang D. Apakah dia ngambil dari A, B, atau C? Yang menggabung, maka waktu mulai paling awal atau IS kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal. IS-nya yang terbesar. Jadi di mana IS yang terbesar, di sanalah yang digunakan nilainya. Ini IF yang sebelumnya ya, IF yang sebelumnya itu yang di sini, IF yang sebelumnya. Dilihat dari nilai-nilainya di sini, yang terbesar itu ada di 100. Sehingga kalau dilihat, yang mana yang menghasilkan 100 tadi? Note 5 dan note 7. 5 dan 7 ya. 5, 7. Berarti nanti untuk IS-nya itu diambil dari sini. A, B, D, G. Jadi seperti ini. Jadi IS-nya itu diambil nilai yang terbesarnya.
IF yang terbesar, tetapi IF yang terdahulu ya. IF yang sudah lewat-lewat. Bisa dipahamin ya sampai sini? Bisa, Pak. So, bisa ya? Bisa, Pak. Nggak bingung kan ya? Bisa. Oke, kemudian berikutnya menghitung I-nya sekarang. 7, 9. Tadi kan 7, 8. Sekarang 7, 9. Nah, ini sama seperti tadi. Dia mengambil IF yang terbesar, yang terdahulu. Berapa tadi nilainya? Untuk yang 78 sekarang IS-nya berapa? Yang 150 9. tambah 60. IS untuk 79 100 5. 150. 100 tambah 60, Pak. 150. IS-nya aja, IS-nya aja. 150. 150 IS-nya aja, yakin. 150. Yakin, Pak? IF. IF. Kalau dilihat H dan I ini kan I dapat dikerjakan kan tanpa adanya H pun I dapat Kerjakan. dikerjakan. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Jadi apakah H itu juga nanti masuk ke dalam perhitungan IS-nya untuk yang I di sini? Enggak dong. Berarti 100 tambah 60 aja. Ya, masuknya karena dia masih di note 7 tadi. Kan note yang ada di sini yang mana kira-kira IF yang terbesarnya gitu ya. IF yang terbesarnya yang terdahulu itu akan menjadi IS untuk activity setelahnya. Iya. Jadi di H tadi 100, yang untuk I juga itu juga di 100. Sehingga nilainya akan menjadi seperti ini. 100 ditambah 60. 160. Kemudian berikutnya untuk yang J, note 910. Nah, ini berapa nilai IS-nya untuk IS 910? Sama I harus selesai. Belum kunci. Berarti yang terbesar dipakai, Pak. Baru tambah 20. Bener, Pak ya? Berapa? Yang terbesar berapa dia? 160 tambah 20, 180. 160 ya IS-nya. Yang Yeay. terbesar 160. Jadi IS untuk 910 nilainya 160 ditambah durasi waktunya 20. Nilainya 180. Kemudian terakhir untuk IF 1011 ini 0, jadi sama aja gitu ya. 180 ditambah 0. Iya. Hasilnya 180. Kalau dibuat dalam bentuk tabel, untuk perhitungan majunya akan menjadi seperti ini. Ini IS, ini IF-nya, ada note durasi waktu. Kalau ini sudah di soalnya. Nah, tambahnya ada di note-nya di sini. Ini note selesainya. Jadi kalau di A itu note selesainya itu di 2. Kayak gini ya. A selesainya di 2. Kalau B selesainya di 3. Kalau C selesainya di 4. Kalau E selesainya di 6, seperti itu. Kayak gini ya, note-note-nya. Kalau C selesainya di 4, D selesainya di 5,
E itu selesainya di 6 dan seterusnya seperti itu. F dan G selesainya di sama-sama di 7. F dan G sama-sama selesainya di not 7. Kayak gitu. Kemudian untuk IS-nya, kalau yang A itu 0, kemudian IF-nya itu juga 0. Kalau yang B itu IS-nya 0, IF-nya dia 20. Kalau C, ini paling kelihatan ya, C itu IS-nya 20, IF-nya 50. Lihatnya dari sini aja. Jadi, kalau yang C tadi, di sini ya di note-nya ya. Kalau yang C tadi, IS-nya itu yang ini, 20, 0 tambah 20 ada di 20. Kemudian IF-nya itu dijumlahkan. Ini tambah ininya. Jadi 50. Kalau yang tadi, yang di proses cabang itu di H, IS-nya 100, IF-nya 150. Yang H di sini, IS-nya 100, diambil dari sini tadi ya, jalur yang ini. Yang terbesar nilai IF-nya itu. Kemudian untuk IF-nya itu ditambah lagi yang 100 tambah 50-nya. Jadi akan seperti ini bentuk tabelnya. Bisa dipahamin ya untuk gambar ke tabelnya. Aman ya? Saya rasa itu sih untuk gininya, tugas 2-nya. Nanti akan saya coba koreksi. Mudah-mudahan gini ya. Ada yang mendekati sama hasilnya ini ya. Untuk kisi-kisi UTS-nya, pelajari saja yang bagian ini. Untuk CPM-nya, pelajari untuk perhitungan maju, perhitungan mundur, dan mencari flag-nya. Nanti soalnya akan seperti ini, berbentuk tabel, ada activity, ada predecessor, ada durasi waktunya. Oke, saya rasa itu untuk kisi-kisi dari ujian UTS-nya nanti. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Durasi masukkan ya? Sudah sepertinya, Pak. Udah. Saya minta kesepakatan ya biarpun cuma berenam ya. Ya. Ujiannya kalau hari Rabu besok, mau nggak kira-kira? Rabu besok, Pak ya? Dikumpulnya di hari besok juga berarti, Pak? Ya, ujiannya 1 hari nanti. Dari pagi sampai malam. Soalnya di kelas saya, di kelas AB itu, Pak, jadwalnya hari Rabu itu kan ada SI. Tapi dosennya itu Pak Sugiartawan, dan dosennya sama sekali maksudnya jarang untuk ngasih tugas atau materi gitu, Pak. Jadi belum tahu, belum dapat nanya lagi apakah besok dilaksanain UTS atau enggak gitu, Pak. Oh gitu. Kalau sesuai jadwal akademik, sebenarnya kan UTS-nya minggu depan. Cuma saya majukan aja gitu, jadi minggu ini. Ya.
kalau misalkan besok emang belum ada kepastian dan takutnya tiba-tiba besok ujian gitu ya. Kalau hari Kamis gimana? Kamis ada sibuk nggak kira-kira untuk teman-teman? Kalau Kamis kan di kelas AB mobile program. Oh iya ya. Iya. Kalau Jumat Jumat aplikasi akuntansi Pak, kayaknya nggak bisa deh. Udah ada ini pemberitahuan UTS. Waduh, Jumat nggak bisa juga berarti ya. Sabtu udah tanggal merah ya. Iya, Sabtu tanggal merah. Waduh. Berarti besok hanya mata kuliah DSI ya? Iya, mata kuliah ADSI aja Pak. Dan belum ada kabar besok itu belajar atau UTS gitu, belum ada Pak. Ntar maunya saya chat dosennya dulu. Begitu, nanti coba diinfokan ya. Iya Pak. Kalau misalkan bisa dan tidak ada ujian itu besok cari ujiannya gitu. Wah, iya Pak. Ya, mungkin apa namanya, mungkin selesai gitu ya. Iya. Saya diskusikan juga sama teman-teman dulu Pak, biar nggak takutnya kaget nanti tiba-tiba ada UTS besok. Iya ya, tiba-tiba besok UTS. Ya kalau memang gini dicari solusi mungkin minggu depan bisa sih. Kalau memang minggu ini enggak, kalau minggunya padat banget, minggu depan juga boleh. Ya, atau mungkin bisa gini Pak, untuk minggu ini dikasih latihan mandiri, nggak usah dikumpul tapi untuk dikerjain mandiri gitu Pak, kayak latihan sebelum UTS. Jadi nanti UTS kan mungkin udah bisa lebih siap lagi, biar nilainya nggak terlalu jatuh gitu Pak. Nah, gitu. Ya, untuk lebih mematangkan lagi latihannya. Habis itu jawaban yang dua ini bisa di-share juga Pak, biar bisa sambil belajar. Nanti ada kalau kita sharing gini tugasnya ini, sama saya kasih tambahan untuk latihan di rumah ya. Ya, itu aja Pak. Soalnya kan ini hitung-hitungan biar harus dapat latihan Pak. Iya, hitung-hitungan. Ya lumayan sih, banyak. Tapi simple tapi banyak gitu. Iya Pak, betul sekali. Oke dah, kalau gitu. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak lagi? Dari saya itu aja. Putu Marta Damianti, mungkin bisa jadi koordinator kelas dokter AB ya kayaknya. Iya, koordinator AB. Iya, biar tak tandain nanti. Iya Pak, terima kasih. Jadi admin di grupnya. Di admin grup kayaknya enggak nih Pak. Enggak, ntar tak ubah jadi admin grup. Semua aja jadi admin biar aman. Kita kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya rasa udah cukup ya. Lumayan lama kita live sessionnya. Mungkin teman-teman juga ada kesibukan yang lain, bisa dilanjutkan lagi aktivitasnya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas waktunya ya semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Pak. Ya.